Yang pernah jadi menteri koperasi, gak usah saya sebut namanya, ikut menakiban di sini. Kalau tidak salah yang dibaca mankobahnya oleh Pak Kiai Mustafa adalah mankobah merebut nyawa. Syekh Abdul Qadir merebut nyawa dari Israel. Ya nyubit saya, yai itu nggak masuk akal itu. Iya, itu gimana itu? Jangan jelaskan sekarang. Ini sedang hikmat nanti. Ya nanti, jangan lupa ya nanti. Penasaran dia. Selesai pengajian, masuk ke ruang atas. Karena beliau berada di ruang atas, beliau cari saya. Mana Pak Jajan mana? Saya. Duduk. Iya boleh. Gitu gimana yang tadi itu? Itu nggak masuk akal itu. Banyak sih. Saya sebut mankobah kaget. Mankobah kaget itu antara lain menghidupkan yang mati, ya, menghidupkan lagi orang yang kecebur di laut sudah hancur jadi orang lagi, ayam yang tinggal tulang belulang jadi ayam lagi. Bapak-bapak pengen bisa begitu? Wah nanti bikin ayam terus. Nanti praktek begitu, praktek bikin ayam dari tulang belulang. Nggak usah ngejar-ngejar gituan lah, ya. Alhamdulillah kemarin baru selesai. Sekaligus saya bersyukur setiap bulan Ramadan saya berkhidmat pengajian pasaran disebutnya, pengajian cepat menyelesaikan satu kitab dalam 5 hari selesai Al-Hikam. 5 hari. Silakan para ikhwan kalau merasa perlu diprogramkan setiap bulan Ramadan. Silakan datang ke Sukabumi, konsumsi sekedarnya, beras lauk pauk dan tempat kami sediakan. Itu dari Nahdiyin, dari mana-mana banyak yang ikut. Syukur-syukur kalau dari para ikhwan akhwat. Supaya belajar tarekatnya disertai dengan pengetahuan. Selesai 5 hari selesai. 292 hikmah. Makanya suara saya agak begini karena dari ba'da tarawih sampai sahur, sampai jam 2. Ngaji terus. Dari jam 9 pagi sampai setengah 6. Istirahat sholat aja. Nah, itu Al-Hikam. Mohon maaf kalau tidak diumumkan dari kemarinnya. Andaikan diumumkan barangkali ada yang mau ikut. Alhamdulillah komentar dari para ulama banyak yang ngomong, baru saya dengan hikam seperti begini. Biasanya orang kalau ngaji hikam anti dunia, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha, tinggalkan dunia. 292 hikmah yang saya baca, tidak ada satupun hikmah itu kata Mutiara yang meremehkan dunia, tidak ada. Jadi saya sekarang berkesimpulan hikmahnya tidak apa-apa. Yang suka berpemikiran begitu sang pembahasnya. Ketika sang pembahas mungkin kurang sejahtera kehidupannya, maka begitu dia baca hikam, nah ini gua tembakin ini, tembakin ke sana, tembakin ke sini. Tidak ada. Bahkan hikam justru cerdas. Hikam adalah bisa dipedomani untuk sebuah negara agar maju. Begitu. Itu setelah ajengan jajan dibimbing oleh pengersa Abah. Ya. Kenapa? Karena dulu saya paham hikam ilmu. Tasawufnya tasawuf ilmi, tasawuf filsafat, tasawuf pengetahuan. Setelah belajar ke Suryalaya menjadi tasawuf praktis, pengamalan. Orang bisa jadi ahli resep. Kalau ditanya, ibu bisa resep sup? Bisa. Oh, ibu ahlinya sup ayam, sup sapi, sup unta. Pinter. Daging ditambah dengan bumbu-bumbu pakai air, tapi nggak pakai kunyit biasanya. Semur bisa. Rendang bisa. Opor pinter. Ibu pernah masak? Nggak pernah masak sih. Jadi kalau makan ngedial patel. Saya dulu sudah jadi ahli ilmu tasawuf, tapi tidak praktik tasawuf. Itu yang mengakibatkan hikam menjadi kelayaban gitu pembahasannya. Jadi hikam cuma berfungsi dua. Satu menyanjung-nyanjung para wali, yang kedua
membentur-bentur orang lain. Itu dampaknya. Ini hikam Indonesia, saya tahu. Karena yang ngomong bukan praktis, bukan praktisi. Setelah saya belajar jadi praktisi, mengamalkan, tidak ada satupun hikmah dalam al-hikam yang membentur dunia. Yang mana? Hikam yang mana? Iradatul tajrid ma'iqamatil hayyaka bil asbab binas syahwatil khafiyah. Hei, di bidang makrifat kamu harus berjuang. Jangan berdiam diri. Kecuali kamu oleh Allah sudah dijadikan murad tadi, sudah dijemput oleh Allah, tinggal Anda menikmati. Tetapi justru ibadah orang yang sudah wasil lebih tinggi karena dia sudah menjadi ahli qurbah. Begitupun rizki. Hei orang-orang, jangan malas, kamu harus mencucurkan keringat, harus berusaha mencari rizki. Jangan bermain tajrid di maqam asbab. Kecuali kalau kamu sudah ibadah baik, dinilai oleh Allah, rizkimu tanpa harus mengeluarkan keringat lagi datang sendiri, silahkan ibadahlah yang benar. Mana bisa disebut anti dunia? Yang ngomong aja yang belum punya dunia. Baik, hadirin. Tadi sampai di mana kalbu ya? Ketika sohib saya itu, ikhwan kita bertanya begitu kepada saya, dia mengatakan gak masuk akal. Saya katakan sambil ketawa, diulang nunjuknya. Ya begini gak masuk akal Pak Jejen. Ya nunjuknya yang keliru. Keliru Pak Jejen gimana? Ya akal kan ke sini. Keliru saya katakan. Itu bukan akal, itu otak itu. Bahasa Arabnya otak bukan akal, dimal. Bukan akal, dimal. Otak. Sapi punya dimak, otak sapi digoreng enak. Ayam punya dimak. Apalagi udang. Otak nana tuur. Taika hulu-hulu disebutkan. Ya, saat disebut otak udang kan? Oh gitu ya? Apa beda Pak Jejen? Insya Allah beda sih. Bedanya? Ya kalau situ lapar, masuk rumah makan Padang, minta, bang, saya mau makan dengan goreng otak. Aduh, coba minta goreng akal. Ada yang pernah makan dengan goreng akal, pepes akal, rendang akal? Nah gini-ginian ini, perbaikan ini, pelurusan ini, mahal ini. Andaikan tidak disaluri ilmu oleh beliau, mana bisa orang sebodoh saya tahu ginian. Contoh, mobil mogok, supirnya nggak ngerti onderdil mobil. Begitu mogok yang ada marah-marah terus. Dasar mobil tolol, goblok. Dia tendang, dia tumpuk. Mungkin kata mobil, aku yang gila apa kamu yang sepeleng? Yang mogok mesinnya, dirojokkan knalpot. Udah 3 hari 3 malam. Ngapain Pak? Bersihin knalpot. Memangnya di situ penyakitnya? Barangkali. Tuh kan? Ini barangkali ini. Lain dengan datang bengkel profesional. Apa mobilnya Pak? Mogok Pak? Iya, gimana nih? Ya udah, Bapak ngeteh aja lah. Saya cek ya. Gue pakai emosi. Gue pakai sombong-sombongan, nggak usah, cek aja. Pertama yang dicek apa? Saluran minyaknya dulu. Jalan bagus. Lalu strumnya, kenapa ya nggak jalan? Ada gangguan. Ternyata cuma apa itu ada satu kabel yang nggak tersambung, ada saklar yang nggak tersambung. Begitu disambungkan sedikit, tuh jalan. Mercedes saya pernah mogok di Bandung. Anak saya nggak ngerti, nelpon, Pak mogok, ya cari bengkel. Bingung, nggak ada uangnya, ngutang aja. Apa sulitnya? Cari bengkel. Apa coba? Nanti, yang bulat sikringnya putus, maka untuk hidup lagi cuma dibantu dengan kertas rokok yang ada timahnya itu, bungkus etik Mercedes baby band, mogok, lalu hidupnya dengan kertas bekas rokok. Cuma bentuk karena ahli memperbaiki kalbu orang pakai pidato, ya baguslah. Ibarat ngerojokkan knalpot itu. Pidato dalil kan itu kan dia bagus. Masa orang pakai dalil disebut jelek? Udah pakai nangis segala.
Ya bagus, bagus. Pertanyaan dari saya mudah. Lu ahli apa bukan sih? Ya, umat sih yang namanya orang bodoh. Seneng aja. Paham? Tahu intinya manakiban di Istiqlal. Tuh salah satunya. Izin Allah melalui karamat Hadrati Syekh Guru Agung, Allah membuktikan ini alatnya dan ini ahlinya. Yang lain silahkan ya belajar bahas-bahas kalbu boleh, belajar nangis-nangis boleh, bagus. Pak Ari Ginanjar betapa profesionalnya beliau. Wong kalau ikut training di beliau, ada yang pernah ikut. Saya kalau pakai logo-logonya, sini pakai logo EISKI, sini pakai Vitamas dari Dokter Utami Rusli. Saya banyak gitu-gituan ya kalau mau dipakai. Nanti rame ke sini. Ya. Nah, bagus Pak Ari Ginanjar jujur. Kalau mau dibahasa luruskan, beliau mengatakan, ya kami cuma sampai begini kan. Ya bagus. Menyeberangkan orang dari sekuler, dari kurang mengenal agama menjadi mengenal agama. Dari yang dipikirkan cuma urusan bisnis, sekarang mau memikirkan akhirat. Bagus. Tapi beliau mengatakan jujur, Kang, ini paling 15 hari kata beliau. Makanya selanjutnya silahkan kepada Pak Wahfiuddin, kepada kita-kita lah semua sebenarnya alumni yang kurang lebih sudah 700.000 itu silahkan dibina oleh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini kegiatan EISKI. Nih, pakai layar segede-gede, badwang, pakai musik. Pergi. Bagus. Bagus, ya. Nangis semua. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus. Ayo umat ini garap keroyok oleh yang ahli ini, yang ahli ini. Ayo. Tapi sebaiknya semuanya jujur bahwa kami ini pengantar. Untuk perbaikan sebenarnya serahkan kepada, kan enak ya. Ini nggak kultus ini, ngomong ilmu ini. Wong kalbu saja tadi masih keliru paham. Bahwa yang disebutkan kalbu, nih, bukalah Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Izin Allah, Habib Umar Al-Yamani, beliau sering datang ke Indonesia. Kalau beliau datang, maka beliau melaksanakan pengajian Ihya. Izin Allah ketika saya ikut di Bogor, yang dibahas pas ini. Ihya juz awal, Kiai Pak Izin. Ruh nafsu, akal kalbu. Ruh nafsu, akal kalbu. Kalbu dulu nyebutnya Rib. Kalbu, nafsu, ruh, akal, kalbu, akal, ruh, nafsu, kalbu. Kalbu, akal, ruh, nafsu, ngomong. Kalbu, akal, ruh, nafsu. 4 kalimat maknanya sama. 4 kalimat maknanya sama. Kalau Bapak mengatakan enggak begitu Pak Jajan, ahlian mana kamu dengan Imam Ghazali? Ngukur diri. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau ya ahli ilmu kalam, ya ahli ilmu filsafat, ya ahli ilmu hikmat, ya ahli ilmu fikih, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf. Di dalam Ihya-nya menyatakan kalbu, akal, ruh, nafsu, 4 kalimat maknanya sama. Itu juga. Kita seling kental Indonesia menyebutkan kalbu adalah daging hati, akal adalah otak, ruh adalah nyawa, nafsu adalah marah. Kan? Begitu amatir. Sadar Anda. Indonesia itu di situ pemahamannya. Kalau orang marah, nafsu, sok nafsu tuh. Maka kesimpulannya nafsu jelek, kan? Nafsu itu jelek, nafsu itu jelek. Tapi kalau Anda mau makan, nggak enak makan, disebutnya nggak nafsu makan, maka cari obat untuk nafsu makan. Kurang nafsu makan, beli jamu nafsu makan. Artinya perlu apa? Perlu nafsu liar tuh. Di satu pihak nafsu digoreng, di lain pihak kurang nafsu. Malam Jumat diajaki oleh istrinya halal. Pak, malam Jumat nafsu. Kurang nafsu beli jamu tangkur ramuan Madura. Normal ngomong begini enggak porno. Wong kamu juga produk itu.
Yang penting halal. Tidak. Kurang nafsu beli jamu. Nafsu. Jadi nafsu penting. Kurang nafsu sholat beli jamu. Air mancur nggak bikin, sido muncul nggak bikin, yang ada di Suryalaya. La ilaha. Tuh. Ayo, mau kemana? Saya aja yang ketua umum Majelis Ulama kesini untuk bidang itu khususnya. Ya, nafsu itu dipahaminya terlalu dangkal. Indonesia ini memahami kalimat keagamaan mungkin karena didesak keperluan terlalu cepat ngomong. Fitnah, coba saya mendengar fitnah baik apa jelek? Baik apa jelek fitnah itu? Membahayakan apa enggak? Besar dosanya apa enggak? Lebih besar daripada yang kenceng kalau ngomong, lebih besar daripada. Nah, keliru kamu. Enak kalau ngomongnya udah kenceng lalu sebut keliru gitu. Karena di Indonesia memahami fitnah adalah menuduh. Ayatnya jelas, al fitnatu asyaddu minal qatli. 3 orang anak lagi pada main gundukah atau main apa ya, utik disebutnya. Pokoknya main congklak umpamanya. 3 orang. Tercium bau kentut. Kata yang satu, modal sih ya. Karena bau. Lalu dia ngomong, modal. Lu kentut ya? Fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Coba bawa ke sidang ilmu S1 aja dulu. Judulnya adalah tentang fitnah. Dengan dalil al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Penelitiannya tentang kentut anak. Jadi di situ disimpulkan bahwa menuduh kentut lebih besar daripada membunuh. Wah, Anda ketawa. Kenapa ketawa? Mentertawakan hukum yang saya keluarkan. Padahal berdasarkan Al-Quran. Qurannya benar. Yang keliru pemahamannya. Itulah Indonesia. Untung ada anak bodoh ini. Ngabimbing itu. Kenapa saya cium tangan terus pada beliau? Ya, saya memandang beliau adalah kepanjangan tangan pengersa Abah bagi saya. Pengersa Aang, pengersa Uwa, Akeh, dan lain-lain. Oh, kok diem? Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Buka tafsirnya. Antara lain, memperjuangkan agama, mendapatkan fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti Bilal. Ia harus dicambuk, ia harus terlentangkan di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dicambuk terus menerus. Asyaddu minal qatli. Dari satu sisi itu lebih berat daripada orang yang langsung terbunuh. Bahkan al-fitnatu asyaddu minal qatli, asyirku, menduakan Tuhan itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kalau diurai ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah, ada syirik khafi. Di dalam kalbu ada penyakit, sama aja lebih besar daripada membunuh. Kalau mau ditarik pakai ilmu tasawuf, ini harusnya. Asyaddu minal qatli. Indonesia. Menuduh itu bahasa Arabnya bukan fitnah, nak, qadbah. Maka dalam fikih disebut haddul qadab. Ponis-ponis hukum bagi orang yang menuduh. Qadbah namanya. Tapi nggak populer qadbah di kita. Ya, nambah lagi syirik di kita. Syirik adalah iri. Ditambah dengan iklan Pepsodent, ketika si putri memegang sikat gigi diambil oleh yang putra, syirik. Makin kuat lagi orang memahami bahwa iri itu syirik. Masya Allah, iri itu bahasa Arabnya hasad, bukan hasud. Hasad, hasadun, ya, itu iri. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Musyrik itu. Syirik itu masdar daripada syaraka. Sedangkan isyrok adalah asyraka. Tuh, coba pakai ilmu. Penting ilmu? Penting. Jangan sebut belajar tarekat. Gak usah belajar ilmu. Untuk apa ada hikmah ilminya? Ditilulah pangersa Abah itu luar biasanya di situ. Ayo, belajar pengamalan. Tapi bimbing dengan ilmu. Ya. Bimbing dengan ilmu, jangan lepas dari ilmu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Jadi kalbu adalah dimensi batiniah. Kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalbu adalah
dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Kayak nggak berani kamu ngomong gitu. Apa katanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim yang sering dibahas adalah lihat wujud manusia. Lihat hidungnya. Tidak seperti hidung ayam.